Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Tuhan kita semesta alam. Kita dipertemukan kembali di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Salat serta salam tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan memperkenalkan Islam sehingga kita dapat menikmati Islam sampai dengan detik ini. Baik saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di siang hari ini dalam program BIM berbagi ilmu dan manfaat bersama saya Rian Adi selama kurang lebihnya 1 jam ke depan. Baik, seperti yang kita tahu, sudah sangat mendekati Hari Raya Idul Adha yang dimana kita melaksanakan ibadah kurban, dan oleh karena itu kita hari ini masih akan membahas seputar kurban. Yang sudah hadir di studio pada saat ini adalah Bapak Suharno selaku Ketua Panitia Kurban Pusat 3 Sukoharjo, dan kemudian ada Bapak Isnain Cahyadi selaku Sekretaris Panitia Kurban Pusat 3 Sukoharjo. Langsung saja kita akan sapa bersama terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya ini? Sehat, alhamdulillah sehat. Baik Bapak, ini selaku kita kurang lebih ya seminggu akan melaksanakan ibadah kurban dan Hari Raya Idul Adha. Nah ini untuk persiapan sendiri untuk kurban pada tahun ini sejauh apa? Mungkin dari Bapak Suharno dulu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami selaku panitia, ketua panitia menyampaikan bahwa persiapan kurban tahun 2026 ini kami sudah melakukan koordinasi, kemudian tempat-tempat yang akan untuk pelaksanaan kurban sudah kita siapkan semaksimalnya. Menjelang hari H nanti insya Allah sudah koordinasi dengan rekan-rekan relawan untuk mempersiapkan yang sebaik-baiknya, mulai dari persiapan untuk tempat penyembelian, kemudian untuk penampungan hewan dan lain sebagainya, termasuk peralatan-peralatan insya Allah sudah kita koordinasikan dengan saudara-saudara kita sebagai relawan di Pusat 3 ini. Insya Allah sudah masing-masing sudah menyiapkan diri apa yang harus disiapkan untuk mendukung daripada pelaksanaan kurban tahun 2026 ini. Alhamdulillah sudah 2 kali kita koordinasi di tempat penyembelihan Pusat 3 ini. Insya Allah apa-apa yang harus dilakukan masing-masing ketua seksi sudah direncanakan, sudah diprogramkan, bahkan sudah dieksekusi. Dan dalam arti persiapan misalnya supaya tidak kehujanan bagaimana itu sudah dipersiapkan, karena tidak semua sudah teratapi semua. Sebagian yang belum teratapi maka dipersiapkan bagaimana nanti ketika pelaksanaan itu ada hal-hal yang mungkin hujan dan itu sudah dipersiapkan segalanya. Kemudian para pemirsa yang hormati, di Pusat 3 ini memang pengelolaannya kita persiapan ini dikelola betul karena dari Pusat 3 ini ada 3 tempat ya, 3 kabupaten perwakilan yang untuk disembelih hewannya di situ di Pusat 3 ini. Maka ya semaksimalnya untuk pengelolaan, karena ini lintas perwakilan, hakikatnya memang pusat, tapi pusat itu dibagi 1 sampai 7 tempat. Hanya kebetulan kami di Pusat 3 ini di perwakilan Sukoharjo. Kemudian di paling
utara Perwakilan Sukoharjo ini mendekati Karanganyar dan Sragen sebagian. Untuk persiapan alhamdulillah sudah hampir 80% sudah siap untuk melakukan nanti pas hari hanya untuk korban. Baik, untuk mungkin pelatihan untuk panitia-panitia sendiri itu apakah ada di Pusat 3? Alhamdulillah kemarin Pusat 3 ada, bahkan sampai 7 ada pelatihan penyembelihan, bahkan mendapatkan sertifikat, yaitu penyembelihan halal dan profesional di tempatnya di UGM Yogyakarta. Nah, satu orang yang dari Pusat 3 ini ikut pelatihan di UGM di Yogyakarta. Sertifikatnya dapat, profesionalnya insya Allah juga dapat, karena beliau ini sudah menangani sejak lama. Kemudian lebih ditekankan lagi ketika ada pelatihan-pelatihan itu. Baik, penyembelihan Pusat 3 ini dilakukan di mana Bapak? Di tempat di cabang Polokarto 1, Perwakilan Sukoharjo. Tempatnya dari barat ke timur ya berapa kilo ya? Sekitar 10 kilo. 10 kilo dari Pusat 1 itu, sekitar itu. Baik, kita ke Bapak Cahyadi ya? Iya, boleh. Baik, untuk saat ini sudah terdaftar berapa perkorban Pak yang akan berkorban? Ya. Untuk sampai waktu untuk pelaksanaan tahun ini baru jumlah yang masuk, data yang masuk itu baru 9 cabang. Jumlah pengorbannya ini sekitar 200 pengorban dari 9 cabang. Nanti totalnya itu kita ada 48 cabang. Kalau menurut data yang kemarin itu pengorbannya ini sekitar cukup banyak ya. Ini 130 sapinya dikalikan 7 ditambah cukup banyak. Ini untuk tahun ini ya? Ya, kambingnya 1000. Yang tahun kemarin sudah 959 kambing. Kemudian untuk sapinya 126 sapi. Kalau pengorban berarti 126 kali 7. Ya kali 7, ya sekitar itu 2000-an pengorban total semua. Ini untuk setiap tahunnya apakah terjadi peningkatan Bapak? Ya alhamdulillah setiap tahun sejak dulu awalnya kita itu kan kita besar itu sampai 4 hari penyembelihan. Produksi besek itu sebelum COVID, batasnya COVID itu dulu. Kita itu sampai 50.000 besek tahun 2018. 2017 47.000 besek, 2016 42. Ini 4 hari penyembelihan. Ada COVID, terus kita sampai terhitung dari 2021 kita dikurangi untuk karena sudah melebihi batas, istilahnya kita bahasanya ya terlalu overload. Nah, kita dikurangi untuk cabang-cabang yang ikut, sehingga kita 2021 itu dapat 40 cabang. Nah itu kita produksi besek 26.300 besek. Jumlah kambing 818, sapinya 143 dulu. Terus sampai per tahun ini bertambah terus dari 2021 26.300, 2022 25.300, 2023 27.300, kemudian 2024 29.200, kemudian 2025 30.100. Sampai insya Allah tahun ini insya Allah juga meningkat juga insya Allah. Berarti setiap tahun terjadi peningkatan untuk pengorbanan ya Bapak? Iya, alhamdulillah selalu meningkat ini setiap tahun. Nah ini untuk pengfilteran atau bagaimana mengecek kondisi hewan kurban apakah layak dan bagaimana cara menjaga hewan kurban untuk agar tetap sehat itu bagaimana Bapak sampai nanti akan disembelih? Ya, jadi
Untuk panitia itu sebetulnya tidak berhak nyeleksi ini masuk dan tidak berhak. Itu yang berhak memang dari masing-masing cabang, ketua cabang, bahkan yang pengada itu harus kembali dengan cabang. Karena situasinya kadang-kadang berbeda, akhirnya ketua panitia ini mengadakan seleksi. Seleksi ini kan jadi aturan agama ini tidak dilanggar. Kemudian aturan majelis kita juga bisa masuk. Contohnya apa? Dalam firman Allah itu kan untuk kurban itu kan hewan yang besar, yang gemuk. Nah, kemudian tidak cacat. Kemudian cacat itu jelas cacatnya, mungkin kero, pincang, dan lain sebagainya tidak cacat. Maka panitia menyeleksinya bagaimana hewan itu sah untuk kurban. Bagi Sohibul Qurban itu sudah mentitipkan pada panitia, diamanahkan, maka semaksimalnya panitia untuk melakukan. Bagaimana syar'i itu dapatkan, contohnya tidak cacat hewan ini dan sudah poel. Poel itu kalau kambing itu kan 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau sapi itu kan poel tahun 2 tahun masuk tahun ketiga. Maka itu juga syariatnya agama dipenuhi. Juga berat hewan itu juga karena dari Allah dan Rasulnya juga menyampaikan korban yang besar, maka majelis menetapkan kalau kambing itu ya minimal 24 kg. Kalau sapi ya 250 itu minimal itu. Maka supaya nanti udhiyah bisa dibagikan. Maka dalam misalnya tidak kurus gitu, tidak tua, maka ya semaksimalnya dari panitia bagaimana korban ini betul-betul Sohibul Qurban ini untuk melakukan korban dititipkan pada pengada atau pengurus itu betul-betul memenuhi dengan syar'i itu. Baik, untuk penyembelian di praktiknya itu apakah dibagi menjadi ke beberapa bilik? Jadi hewan dimasukkan ke bilik-bilik terus nanti disembelih atau satu-satu? Kalau penyembelihan itu hanya satu-satu. Jadi memang ada tempat penampungan korban itu, kemudian ada tempat penyembelihan. Antara penampungan dan penyembelihan ini bagaimana yang masih hidup tidak melihat hewan yang disembelih walaupun satu-satu disembelih itu. Kebetulan di majelis kita ini alhamdulillah sudah istilahnya baiklah, karena untuk sapi itu dikeleti dengan digantung, ditarik pakai alat itu katra itu, maka bisa dikeleti seperti kambing itu. Jadi insya Allah sudah baik untuk sapi. Untuk kambing juga begitu. Jadi satu-satu baru ditaruh, setelah betul-betul mati baru dikuliti gitu. Untuk penglaporan hewan ini sudah disembelih atas nama ini, itu bagaimana? Agar pengkurbannya tahu kalau hewan yang dititipkan itu sudah disembelih, itu bagaimana, Pak? Ya kita dari awal itu sejak proses hewan masuk itu kita ada data hewan ini dari mana. Jadi dari cabang mana, atas nama siapa, itu kita data. Jadi kalau dulu kita pernah memberikan nomor ada nomor ini miliknya ini, nomor ini milik ini. Tapi memang pelaksanaannya cukup berat itu ternyata. Kita ya susah untuk mengenali itu. Ya sementara untuk tahun ini insya Allah kita konsentrasi ke cabang mana.
Jadi nama-nama yang pengorban nanti itu yang menghandle adalah itu yang dari cabang. Jadi ini hewan dari mana? Ini istilahnya kambing dari mana, sapi dari mana, dari cabang mana, itu kita data. Baik. Untuk panitianya sendiri di pusat 3 ini dibagi menjadi beberapa job desk, Bapak? Jadi untuk panitia itu dibagi menjadi 32. Apa saja itu? Itu ada yang penerimaan hewan, kemudian ada penyembelian, kemudian juga ada pengulitan, masing-masing ada sub-sub. Jadi ini bagian pengulitan, ini bagian penyembelian, ini bagian gotong-gotong daging, ini bagian yang nyiasati daging. Sampai bedah waduk, ya, sampai ini kambing, jeroan. Ini bagian bedah waduk. Sudah ada sub-sub sendiri. Ini bagian penimbangan, ini bagian untuk bungkusi. Sudah sistematis ya, ya. Ini bagian untuk distribusi sudah ada sendiri. Jadi sudah terkondisikan sampai awal sampai akhir sudah masing-masing sampai sudah. Yang terakhir kebersihan alat. Kebersihan sudah ada. Jadi setelah selesai itu kita ya bersih tempatnya. Walaupun kita kan di Polokarto 1 kita ruangnya ya rantai keramik bersih. Sampai dinding-dindingnya pun kita bersih. Jadi dalam pelaksanaan dinding itu kita tutup. Dari bagian kebersihan itu sudah dilengkapi tutup plastik gitu. Kalau selesai sore itu sudah semua dibersihkan. Jadi kembali bersih semua setiap hari. Ya insya Allah untuk dagingnya kita usahakan tetap steril. Ya. Untuk peran pemuda sendiri untuk di kepanitiaan hewan kurban di tahun ini bagaimana? Ya, untuk pemuda kita libatkan banyak ya. Satu di admin, di sekretariat itu pemuda ada 8 kurang lebih. Kemudian di Sinoman, kalau orang Jawa Sinoman ya, sing tukang memberi itu Laden lah ya. Itu ada 15 pemuda setiap harinya. Jadi untuk ngekromi bapak-bapak yang kerja itu kan kadang-kadang tangannya masih kotor dan tidak mungkin akan datang ke sana ambil. Maka pemuda-pemuda itu membawa suatu minuman atau makanan mendekat kepada bapak-bapak yang kerja itu, suruh minum, suruh dengan itu. Sudah terkondisikan dengan baik. Pemuda alhamdulillah sudah. Pemuda-pemuda yang selain sinuman itu yang ikut terjun di ya banyak. Misalnya dibungkus timbang, kemudian di ngusungi besek keluar, ngusungi distribusi itu banyak pemuda-pemuda. Ya SMA, SMP itu banyak juga kita libatkan. Dan alhamdulillah pemuda-pemuda ikut andil bagian yang luar biasa banyak. Berarti tetap diikutkan ya, iya, untuk sebagai penerus nanti ke depannya ya. Sebagai generasi. Kalau yang tua-tua sudah tidak ada kan itu yang melanjutkan itu. Ya ini juga mengingat kalau di pusat 3 ini kan dari beberapa perwakilan ya, ada 3 perwakilan. Pasti juga pengorbannya itu juga banyak. Dan untuk pengefisien waktu sendiri itu bagaimana Bapak? Agar kurbannya itu bisa tepat waktu, tidak melebihi batas waktu kurban. Ya, itu sudah kita jadwal ya. H-1 yang ngirim hewan ini dari cabang sana-sana, perwakilan sana. Kemudian hari H pagi dari sana-sana sekian jumlahnya. Itu per hari kurang lebih 17 cabang kalau tidak salah. 17 cabang kalau ya kita kurang lebihnya ke jumlah yang dikorbankan. Jadi kita ada data menggunakan data tahun kemarin. Nah data itu kita kalikan standar kambing kita jadikan misalkan 10 besek. Kemudian sapi kita jadikan 140 atau 130. Kemudian kita hitung. Nah berdasarkan hitungan nanti kita akan atur untuk satu hari. Tidak mungkin kan seperti hari yang kedua kan tidak mungkin. Karena kan hampir setengah hari kita kan sholat id dulu. Jadi waktunya kan ternyata banyak sehingga untuk hari pertama itu kita produksinya kita kurangi.
Kalau tahun kemarin itu kita produksi hari pertama 6.000, kemudian hari kedua kita hitung kita siapkan sampai 10.000 untuk hari kedua. Kemudian yang hari ketiga itu full 10.500 selesai. Jadi kita untuk membagi ini berdasarkan produksi besek. Jadi dari jumlah yang dikorbankan kita hitung. Kemudian cabang-cabang nanti kita tata. Nah begitu. Untuk pengirimannya mulai dari H-1 sampai ke H+2. H+2 berarti sudah hari ketiga. Gitu. Baik. Ya. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV, itu tadi singkatnya di sesi 1 ini bagaimana proses atau persiapan yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan dari Pusat 3. Nanti kita akan kembali di sesi 2, tetaplah bersama kami di program BIM. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program BIM bersama saya Rian Adi dan juga narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Suwarno dan juga Bapak Isnain Cahyadi. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai pelaksanaan kurban yang dilakukan di Pusat 3. Baik Bapak, ini untuk menjaga stamina para penyembelihnya ini bagaimana Bapak? Pasti kan capek itu. Yeah. Dan penyembelihan ini dilakukan dari pukul berapa hingga pukul berapa? Nah, kalau hari pertama ini memang ya setelah sholat itu baru penyembelihan. Kemudian kalau hari kedua itu pagi-pagi sudah harus menyembelih karena itu dimaksimalkan hari kedua dan ketiga itu harus dimaksimalkan, harus habis. Kalau dulu memang sampai kapan? Itu mulai jam 6, jam 5 itu dulu bahkan sudah menyembelih. Dari penyembelihan sudah menyembelih sapi 10 itu. Nanti jam 7, setengah 8 rekan-rekan relawan yang menguliti itu datang tinggal menguliti itu. Kemudian untuk menjaga stamina memang di tempat penyembelihan ada tim kesehatan juga, ada dokternya, ada nakesnya, dan ada obat. Di samping itu logistik insya Allah sudah ya baiklah untuk mensupport tenaga yang menangani tentang korban itu. Logistiknya ya kita perhatikan. Mungkin ya bergizi, mungkin ya susu, mungkin ya buah, segalanya kita support untuk itu. Maka staminanya biar tetap, karena 3 hari full ya, 3 hari full. Kalau sekarang ini kita berikan 3 hari full. Maka kalau perlu support dari tenaga ya kita wujudkan, karena itu memang betul-betul menangani dengan fisik ya, angkat-angkat dan lain sebagainya itu dengan fisik, maka segala yang mendukung itu kita siapkan. Baik ya. Dan untuk mengatur komunikasi antar panitia di lapangan itu sebelumnya apakah sudah ada pelatihannya? Terus kemudian kalau di tahun sebelumnya apakah ada evaluasinya setelah kurban ini selesai dilaksanakan? Nah, evaluasi memang ada. Setiap selesai jeda 1 minggu kita kumpul semua evaluasi apa kekurangannya, kemudian kendala-kendala apa yang dialami ya, kita di situ musyawarah dan mungkin ada usul saran, oh begini kurang begini, atau ada kekurangan begini, nanti tahun depan bisa yang kekurangan bisa ya, ditambah, diwujudkan, termasuk alat-alat. Kemudian sebelum pelaksanaan memang ada pertemuan ini, evaluasi kemarin diungkap lagi, kemudian diwujudkan apa yang perlu diwujudkan dalam pelaksanaan itu, dalam untuk evaluasi itu. Program itu tetap berjalan, evaluasi setiap selesai
korban itu memang ada untuk evaluasi secara umum. Untuk pendistribusian daging, itu skemanya bagaimana Bapak? Untuk distribusi daging memang dari cabang-cabang itu kan sudah ada permintaan sekian. Itu yang sebagian diantar dari panitia, memang pakai armada, kemudian sebagian diambil, tapi yang dilaksanakan di MTA alhamdulillah tersusun rapi karena tidak ada orang yang datang misalnya mengambil sendiri, minta situ, tidak ada. Semua disalurkan sampai ke rumah-rumah masing-masing. Jadi misalnya si fulan akan dapat, ya diantar sampai rumah. Tapi tidak ada warga atau ya kita itu ambil, dalam arti tidak ada. Semua sampai rumahnya masing-masing untuk distribusi itu. Nah ini untuk pembagian daging sendiri, ini apakah ada prioritas? Ada kelompok-kelompok prioritas yang dapat begitu? Mungkin dari Bapak Cahyadi? Ada. Jadi sejak dulu Ustadz Daryono itu ada istilahnya ada label MTA dulu gitu. Jadi M itu biasanya memang kita mengkhususkan tidak semua orang dapat. Biasanya orang-orang yang memang berkepentingan, misalkan kepala-kepala daerah itu setiap kabupaten yang kita menjadi area kita itu kita kirim M. Jadi itu jumlahnya memang isinya beda, daging yang baik itu. Kemudian kalau A itu biasanya untuk aparat-aparat ya setingkat anggota-anggota aparat di kecamatan, kapolsek itu A, kelurahan itu A. Kemudian ada O. O itu istilahnya itu untuk umum. Tetap dapat ya? Ya dapat. Ya ada daging, ya kadang ada jeroan, tapi itu sudah kita bersihkan semua, siap dimasak gitu. Ada tulang kadang, tapi sudah kita bersihkan. Ya tidak tulang saja mestinya. Ya kalau O itu memang sifatnya untuk umum ya. Umum itu ya ada jeroan, ada tulang, di situ ada daging, tadi campur itu sifatnya untuk umum, itu ya warga kita semua itu. Ya banyak. Kalau T itu kan yang soibul korban, sing korban, bagian sing korban. Jadi dapatnya label T itu ya pokoknya khusus lah. Khusus pengorban, beliau yang korban. Kalau M itu kan hadiah. Hadiah untuk ya orang-orang tertentu yang dipandang dari majelis perlu dihadiahi gitu. Kemudian ada namanya A itu ya hadiah. Jadi istilahnya aparat atau lembaga lah. Lembaga yang memang dipandang majelis perlu diberi, itu diberi. Untuk kendala yang sering dihadapi di lapangan sendiri itu apakah ada Bapak? Kendala itu memang ya ada namanya. Suatu contoh listrik kekurangan. Itu kendala. Karena itu banyak mesin-mesin yang pakai listrik, kipas-kipas yang pakai listrik itu banyak. Kadang-kadang mati lampu itu kan kendala. Kalau menyiapkan genset harus genset yang lumayan besar itu. Tapi alhamdulillah hanya berapa waktu untuk kendala itu. Kemudian dulu pernah ada air tapi sudah kita atasi. Air itu sekarang sudah melimpah banyak. Juga kadang alat. Kan karena sekarang itu dari Ustadz Daryono kita arahkan ke mesin. Kalau dulu misalkan manual pakai peso, mau ya pakai alat-alat manual, sekarang diarahkan mesin. Nah mesin kan tetap ada ausnya. Dulu pernah terjadi itu streng gerajinya itu putus. Ya karena memang pekerjaan di situ overload, memang tinggi, harus hati-hati dan memang layak harus diganti. Itu udah ya biasalah terjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah dari kita
insya Allah bisa kita tangani untuk secepatnya gitu. Jadi ya bisa kita tangani dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan penyembelihan. Untuk pencatatan seperti dana berapa jumlahnya untuk tahun ini yang terkumpul itu masih manual atau sudah digital Bapak? Ya untuk pencatatan kita menggunakan ya semampu dari kesekretariatan. Jadi untuk khususnya di Polokarto 3 kita masih menggunakan aplikasi-aplikasi Excel yang kita ya kembangkan semampu selaku saya sebagai sekretaris gitu. Kemudian saya gabung dengan Google Spreadsheet yang untuk pendataan awal seperti ini saya menggunakan Google Spreadsheet. Jadi biar nanti yang mengirimkan data yang dikorbankan dan permintaan itu lebih cepat. Nah, dari Google Spreadsheet saya masukkan ke Excel dan Excel nanti menjadi database saya untuk pelaksanaan besok itu nanti dari cabang ini yang dikirim harus sekian jumlahnya, dikirim hewan korbannya, kemudian kalau sudah disembelih dikirim berapa jumlahnya nanti dari data itu. Kita menggunakan Excel. Termasuk untuk tampilan ke monitor, ke layar yang dilihat ke istilahnya itu ke yang antri. Saat kita antri pengambilan kan antri urutannya nomor berapa dulu nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, itu saya tampilkan dengan Excel juga. Ditampilkan dengan ya real time. Saya usahakan bisa tampil secara real time, yang sudah terkirim nanti di atas sendiri, yang tidak di belakang di bawahnya begitu, terus tampil dengan monitor. Untuk perbedaan kurban tahun ini dan kurban tahun-tahun sebelumnya, apakah ada Bapak? Untuk aplikasi, untuk tiap tahun saya revisi beberapa. Jadi saya mengevaluasi untuk pelaksanaan tahun sebelumnya, kurangnya ini, aplikasinya saya perbaiki. Termasuk saya menggunakan juga itu dari Microsoft, dari Word itu untuk membuat pemrograman dari Word itu. Jadi ya semampu saya gunakan untuk menghitung besok keluar. Jadi biar lebih cepat. Jadi tinggal kita tekan enter gitu, udah tinggal masuk lebih cepat. Kalau dulu kan manual pakai papan tulis itu coret-coret itu, nah itu sering kita pusing sampai ngitung itu kadang sampai malam tidak ketemu. Nah sekarang pakai aplikasi itu alhamdulillah terbantu. Saat besok selesai, hitungan sudah masuk ke saya dan bisa saya laporkan ke pusat 1 sehingga lebih cepat. Kalau dulu memang berat itu karena manual dulu. Ya juga dari aplikasi itu sangat membantu. Baik, untuk harapannya mungkin Bapak untuk kurban tahun ini, harapannya mungkin dari Bapak Suharno sendiri itu bagaimana? Ya, harapan kita mudah-mudahan umat Islam khususnya warga majelis ini melakukan semaksimalnya, karena itu syariat Islam, semampunya ya kita lakukan lah, ya sesuai dengan kemampuan kita yang ada, karena itu ibadah nusuk. Insya Allah untuk bekal ke akhirat maka kita harus sungguh-sungguh ya untuk melakukan itu. Kemudian kepada semua umat Islam, warga majelis, berdoa pada Allah dengan ibadah nusuk ini mudah-mudahan menjadi kembali sanggup untuk ke akhirat ketemu yang maha kuasa yang menciptakan kita semua. Tidak lain hanya itu, ikhlas untuk melakukan syariat Islam ini dengan tulus hati kita semuanya, tidak ada intrik-intrik yang lain. Kemudian juga kepada semua yang menangani korban ini kita berharapan mudah-mudahan ikhlas, tulus hati, karena ini hanya mencari ridho Allah, bukan untuk kebanggaan di dunia, tapi betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita
suatu saat akan dipengen Allah dengan aktivitas yang baik, mencari ridha Allah. Dengan ibadah nusuk ini juga akan mengantarkan kita kepada jalan yang terbaik. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Soalnya mungkin dari Bapak Saidi sendiri untuk harapannya kurban tahun ini dan kedepannya. Ya, terima kasih. Saya sebagai pribadi dan kepada teman-teman semua di kepanitiaan tentunya memang harapannya lebih bisa istilahnya itu mengikhlaskan hati. Karena memang kita di sini, saya dan teman-teman, mungkin saya anggap kalau saya pribadi, saya itu gak gawean kaya ngene ndah mesake sing yang bedah. Bahasa kita bedah blodot. Bayangkan bedah blodot ndak ada kosone. Kayak saya cuma duduk-duduk gini kayak saya itu ndak ada apa-apanya sama teman-teman yang pelaksana yang di lapangan itu. Makanya mungkin saya bisa ikhlas. Ya, tolong untuk yang teman-teman ini lebih ikhlas lagi. Karena sulit yang bawah itu. Dia sudah bekerja dengan kondisi seperti itu dari pagi sampai siang, ya lelah, pasti sangat lelah itu. Nah itulah bisanya tetap kita mengikhlaskan biar semuanya ini menjadi pahala kita, saat kita menghadap Allah, tentunya seperti itu. Dan kita menjadi panitia ini bukan panitia istilahnya hari-hari besar seperti hari besar kemerdekaan, tidak. Tapi ini yang punya kerja itu adalah yang menyuruh Allah. Kan ini yang mengadakan Allah. Kita itu membantu, kita itu hanya membantu pelaksanaan yang diperintahkan oleh Allah. Nah inilah makanya kita harus pakai dasar pikir seperti ini biar kita ikhlas untuk melaksanakannya, tidak istilahnya saling mencari untung itu jangan sampai. Nah itu saja ya, semoga untuk tahun ini kita lebih ikhlas lagi dan pelaksanaan untuk tahun ini lebih rapi lagi, dan nanti untuk proses dari awal sampai selesai ini berjalan dengan baik. Karena juga kemarin di evaluasi itu ada penyakit baru itu untuk sapi. PMK. Ya, apa itu namanya? PMK. Ada lagi baru, temuan baru. Ini LSD. LSD ini temuan baru, dan semoga yang termasuk penyakit ini tidak sampai menyebar di daerah, di penyembelihan di Purwokerto 3. Nah itu saja dari saya, Mas Rian. Baik, terima kasih Bapak Soron dan juga Bapak Cahyadi atas waktunya kita pada hari ini di program BIM, sudah membagikan pengalamannya dan juga membagikan bagaimana persiapan kurban di Pusat 3 yang dilakukan di Purwokerto 1. Semoga kurban pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar, Bapak. Terima kasih atas kehadirannya, saya ucapkan terima kasih. Baik, saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di program BIM. Saya Rian Adi, mewakili segenap rekan kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.